kasihkan ya, yang model, karena ini memang bukan kelas pemrograman, jadi modelnya paling tidak memahami ya secara utuh apa yang dimaksud dengan ERP ya. Jadi kalian memiliki wawasan enterprise ya. Enterprise itu isinya strategik gitu ya. Ya mungkin kalian pernah melihat ya, misalnya kalau di level strategik itu memikirkan apa ya, kemudian apa-apa saja yang diperlukan ya. Mungkin sedikit tentang ini ya, di level strategik di bidang IT ya. Oke, kalau kita bicara tentang ini ya, seperti mungkin di Indonesia adalah Kementerian Kominfo ya. Kira-kira di Kominfo itu kerjanya ngapain aja ya, Kominfo gitu ya. Kalau kita dilihat dari level strategik ya. Ya. Ya saya akan fasilitasi saja ya, artinya bertanya kalau ini pendapatnya apa ya, kita diskusi ya. Ya mungkin kita mulai deh dari Yosio, ada yang ini, Yosio Hamongan ada pendapat enggak kira-kira kalau di level strategik seperti kementerian itu memikirkan tentang apa? Kementerian mungkin tentang komunikasi dalam negara gitu nggak sih Pak? Oke, dari Yosio komunikasi dengan negara. Oke, mungkin Aron? Kalau dari saya mungkin kalau untuk sekelas Kominfo itu berarti itu Pak, seperti menjaga data, terus juga untuk bahasanya itu yang buat masyarakat itu yang perlindungan yang anti hoax itu loh Pak, kalau nggak salah itu Pak, mencari informasi yang benar berarti bahasanya Pak. Oh ya, oke. Satu lagi mungkin mungkin dari Rehan mungkin. Rehan ada? Tidak ada? Iya Pak, ada Pak. Gimana Rehan? Kira-kira untuk level kementerian itu apa yang apa yang menjadi concern-nya? Mungkin kalau menurut saya di Kementerian Kominfo itu lebih ke tentang penyiaran gitu Pak. Penyiaran seperti yang ditayangkan, terus seperti web-web gitu Pak. Ya oke. Ya kalau kita melihat ya dari ya tadi jawaban beberapa teman-teman yang lain menjawab rata-rata ini ya di levelnya adalah level operasional. Level operasional adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi kita sebagai masyarakat melihat peran dari misalnya ministry ya, itu adalah apa yang kita lihat ya, seperti ya, memblokir web gitu ya, kemudian keamanan data, kemudian tadi terkait dengan misalnya di YouTube ya ada bermasalah gitu ya. Jadi semuanya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kita melihat peran strategik dari direct ya yang besar, yang tinggi, itu lebih kepada ini ya. Jadi bagaimana menjamin semua kebijakan itu modelnya saling mendukung gitu ya. Jadi misalnya ya, kementerian memikirkan ya kenapa sampai sekarang Indonesia nama jalan itu masih belum ada nomornya ya, masih. Jadi seperti penomoran nomor jalan ya. Jadi pengembangan untuk semua pengkodean ya, bagaimana semua jalan, semua apapun itu dibuat dalam bentuk kode gitu ya. Makanya kita implementasi seperti ini ya. CCTV ya yang terintegrasi ya, kemudian juga beberapa implementasi yang lain juga ya sulit ya. Dan mereka bukan membuat sistem informasi ya. Jadi kalau di level strategik itu tidak mengembangkan sistem informasi ya. Bukan di situ gitu ya. Jadi lebih memilih beberapa rule ya yang digunakan ya. Misalnya dalam implementasi sistem informasi ini gitu ya. Kemudian mereka mengatur bagaimana database-nya gitu ya. Kemudian bagaimana penggunaan pemrogramannya gitu ya.
Jadi bukan menentukan misalnya MySQL atau ini bukan ya. Jadi lebih kepada bagaimana konsep dalam relasikan ya, bagaimana konsep integrasi ya. Jadi modelnya lebih besar ya. Efeknya apa ya? Kita ambil efek kecil saja ya. Efek kecil saja misalnya di perkantoran gitu ya. Sebuah perkantoran tidak ada pengembangan yang sifatnya strategik ya, sudah orang akan membuat information island ya. Jadi saya akan membuat sistem informasi, dia akan membuat sistem informasi, kemudian di sana buat sistem informasi juga. Jadi masing-masing bisa melayani lingkupnya dia gitu ya. Misalnya di elektro buat sistem informasi, kemudian di keuangan elektro buat sistem informasi. Jadi kalau kita berbicara tentang data, itu tidak bisa, ya. Itu tidak bisa dilakukan karena masing-masing datanya itu berbeda gitu ya. Jadi kita mengalami itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ya. Sama juga dengan kejadian yang dialami oleh pemerintah pusat ya. Jadi masalah sinkronisasi data itu susah gitu ya. Ya contohnya saja ya kejadian 7-8 tahun yang lalu di Undip ya. Jadi ada perbedaan menghitung jumlah mahasiswa aktif gitu ya. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu beda versi ya. Jadi di Undip itu ada 2 versi minimal ya. Jadi yang pertama adalah data mahasiswa versi keuangan dan data mahasiswa versi biro akademik ya. Jadi di akademik adalah siapapun mereka yang sudah misalnya berhasil ya masuk ke dalam sistemnya BAA, baik dia tunda bayar atau yang lain, itu dianggap sebagai mahasiswa. Tetapi di versi keuangan ya siapa yang bayar ya itu, kalau yang tunda bayar itu belum termasuk mahasiswa gitu ya. Jadi ada perbedaan data. Akhirnya beberapa tahun kemudian sistemnya diubah dengan model penerapan sistem single sign on ya. Single sign on ini sebenarnya teknologi yang sudah cukup lama ya, tetapi digunakan untuk membatasi ya. Jadi siapapun yang bisa masuk ke sistem single sign on itu berarti mahasiswa yang dianggap sudah beres semuanya gitu ya. Jadi ketika misalnya dosen ada yang keluar ya, itu tinggal diblokir SSO-nya, maka seluruh pelayanan terhadap dosen itu tidak bisa lagi diakses gitu ya. Begitu juga mahasiswa, jika mahasiswa tidak melakukan kewajibannya, otomatis akun itu akan diblokir dan semua layanan tidak bisa dinikmati ya. Kalau dulu masih bisa ya, sekitar beberapa tahun yang lalu misalnya ada masalah apa, tidak menyelesaikan atau ada syarat yang kurang, ya bahkan saya lihat di beberapa universitas itu sudah diblokir, misalnya sudah 7 tahun sudah DO gitu ya, tapi masih bisa melakukan beberapa proses yang lain. Jadi sebenarnya itu versi kecilnya ya, di negara juga sama gitu ya. Makanya kemarin saya sudah jelaskan kenapa tiba-tiba isu kebocoran data ya, kenapa tiba-tiba ada isu macam-macam ya, ada e-hack dan yang lain-lain ya, itu masalah microservice ya. Kenapa iktp sekarang masih modelnya elektronik tapi kelihatannya kurang elektronik gitu ya, artinya masih di fotokopi dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya itu ya, yang bisa menyelesaikan itu adalah pemikiran yang strategik ya, bukan tambal sulam misalnya, oh ini kurang aman ditambahkan enkripsi ya, bukan di situ ya. Kalau enkripsi itu kita berbicara tentang ya teknologi pengamanan data ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat sistem itu semuanya sudah aman ya dari segi ini ya, tetapi masalahnya adalah ketika terjadi pertukaran data ya, misalnya e-hack ya, e-hack itu ketika bertukar ya dengan aplikasi pelindung diri, tentunya ada perpindahan data ya. Nah, proses perpindahan itulah yang jadi masalah gitu ya. Itu juga berlaku untuk sistem-sistem yang lain ya. Jadi misalnya datanya sudah selesai nih, oke kita dumping. Jadi dumping data dari database itu sama sekali tidak boleh ya. Jadi contoh yang kurang baik itu melakukan pemindahan data itu menggunakan dumping ya, apalagi menggunakan phpMyAdmin, kemudian dipindahkan, dikopikan ke tempat yang lain. Itu sangat rawan sekali ya. Dan kita sudah banyak pengalaman berbagai macam kebocoran data yang muncul belakangan ini ya dikarenakan itu gitu ya. Jadi bukan karena aplikasi yang bocor, tetapi perlakuannya ketika ingin melakukan integrasi itu yang ada yang keliru. Nah, itu tugasnya siapa ya? Harusnya tugas yang lebih strategik ya. Jadi misalnya tidak boleh menggunakan ini ya. Jadi bukan mengembangkan sistem informasi ya,
tetapi bagaimana mendesain ya, bagaimana pola integrasi dan yang lain-lain. Ya itu ya gambaran, nanti juga saya minta kalian untuk itu ya, mempresentasikan tugas yang kemarin. Tapi mungkin kemarin ada beberapa yang masalah ya terkait dengan pengiriman ya. Saya sudah cari ya mungkin saya belum ketemu ya, soalnya sekarang di Kulon ini sudah ada sekitar hampir 80 ribuan user ya. Jadi belum ini ya, kemarin Redis-nya juga sedang bermasalah sedikit ya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas kemarin dikarenakan user akunnya belum berhasil enroll, nanti coba saya pakai ini ya, cara lain. Mungkin kalian bisa self enrollment lah, biar supaya bisa langsung segera masuk. Oke, itu ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana kalian berpikir strategik ya, karena sistem informasi ERP itu luas sekali ya. Jadi kalau kalian berkutat pada program saja gitu ya tidak akan selesai ERP-nya gitu ya. Karena ERP itu ya kita berpikir strategis dulu. Nah, setelah itu kita tuangkan dalam bentuk bahasa kalian UML ya. Kalau dulu orang gambarnya menggunakan DFT ya, ditambahkan dengan ERD ya, tabel relasi ya. Tetapi sekarang konsepnya menggunakan UML ya, tinggal ada class diagram ya, activity diagram, ada sequence diagram ya. Kemudian setelah itu baru kita jalan database dan yang lain-lain. Setelah itu baru kita query. Ya, itu urutannya ya. Tetapi sekali lagi sekarang kalau saya lihat ya rata-rata jarang ya. Jadi modelnya try and error ya. Jadi modelnya buat aplikasinya, kemudian query, tambahkan tabel, kemudian setelah itu baru menggambarkan UML-nya gitu ya. Jadi terakhir biasanya menggambarkan UML-nya ya, karena ya akhirnya ya nanti akan terbawa-bawa ya ketika sudah ingin merancang sistem itu pengen buru-buru aplikasinya jadi, padahal ya namanya menjahit aplikasi itu kalau dari awal tidak jelas ya itu pasti akan sulit dan kalian akan banyak dipermainkan oleh oleh user ya. Jadi usernya akan minta macam-macam dan akhirnya kalian kewalahan untuk menggarap aplikasi itu ya. Jadi dilatih ya kebiasaannya di dalam mengembangkan sistem ya, terutama sistem yang besar ya. Jadi tidak langsung membuat ya, tapi menggambar dulu gitu ya. Ya, tapi sebelumnya saya tanya ya, ini sudah ambil ini ya, object oriented programming semua ya. Oke, salah satu formatnya siapa? Prabu? Kalau saya sendiri belum, Pak. Pemrograman berbasis objek itu belum, Pak. Belum ada mata kuliah mempelajari UML? Belum ada, Pak. Oke, ya. Ya harusnya memang kalau UML itu di ini ya. Jadi di object oriented programming itu kalian akan belajar UML full ya. Jadi dari awal sampai akhir belajar UML dengan menggunakan Bizagi atau kalau yang berbayar ada Spark ya. Kalau di tempat saya malah menggunakan Star UML atau Star Paradigm. Oke, berarti belum belajar UML ya. Ya mungkin nanti ini ya kita akan mengenal ya. Tetapi untuk lebih ininya nanti di object oriented programming ya, karena kenapa ada UML karena ya berbasis ini ya object oriented programming yang menggunakan UML. Tetapi dengan konsep UML yang sekarang yang berkembang sangat pesat, itu akhirnya mendesak DFD ya. Dulu tuh DFD paling bagus lah gitu ya, dengan normalisasi. Ternyata sekarang UML berkembang lebih besar ya, karena tidak hanya sekedar ini sekarang, tidak ada class diagram, activity diagram, sequence, dan beberapa model-model diagram yang lain ya. Lebih ada 7 diagram ya. Dan itu harus dipelajari, dan itu juga modal awal mata kuliah ini ya. Jadi paling tidak kalian bisa membaca tabel gitu ya. Jadi ibaratnya membuat program itu kita sudah tidak memikirkan lagi. Jadi tinggal query kemudian database ya. Tidak perlu memikirkan lagi proses bisnis ya. Dan cepat ya produksi aplikasi kalau tabel-tabelnya itu sudah jadi semua itu ya gampang ya. Apalagi kalau kalian menggunakan seperti Spark EA ya. Jadi aplikasi Spark EA, kalian lengkapi tabel-tabelnya, nanti setelah itu mereka bisa mengenerate
programnya gitu ya. Jadi aplikasi masa depan seperti itu ya. Jadi tabel bisnisnya dibereskan, setelah itu kita generate nanti aplikasinya mulai terbentuk gitu ya. Jadi untuk dokumentasi itu enak atau presentasi itu lebih gampang gitu ya. Itu menggunakan Spark IE atau yang lain ya. Kalau Bizagi juga setengah bayar, Star UML juga ya ada bayar dan ada tidak gitu ya. Oke, itu saya akan tambahkan sedikit yang kemarin ya terkait dengan ERP ya. Sekali lagi ERP ini adalah ini ya organizational needs ya. Jadi kemampuan kalian memahami organisasi. Nanti setelah itu gantian ya kalian yang presentasi terkait dengan kemarin ya ada tugas yang saya berikan. Artinya saya dari itu sebenarnya biasanya dari tugasmu itu saya minta kalian gambar UML ya. Jadi mulai mendesain, kemudian mendesain setelah itu nanti kita akan memprogram ya sedikit ya. Nanti setelah UTS kita akan mempelajari semua aplikasi ERP yang sudah kelasnya enterprise ya. Kita akan petakan dari tabel, kemudian cara ngopreknya ya tadi ada apa namanya, ada Odoo ya, ada Pictiger ya, ada akuntansi ya, macam-macam. Oke, kemarin ada di ini ya, sampai di sini bagaimana memahami tentang ini ya. Ini mulai 2 semester ini kita sudah masukkan juga ya. Jadi namanya karya tugas akhir itu tidak hanya sekedar kalian buat selesai ya. Kalian harus bisa menghitung semuanya, produksinya berapa. Karena memang keinginan di pasar itu ya. Ya kalian harus bisa membuat dan bisa ini ya. Artinya kalian tahu harganya gitu ya. Jadi banyak yang berganti ya, banyak yang berganti di dalam penyajian sistem informasi ya. Jadi ada Formex Plus ya, kemudian ada juga beberapa framework yang lain ya untuk model ini. Ada juga balance scorecard dan yang lain-lain. Jadi banyak yang berubah ya. Ya kemudian juga kalau kalian juga belajar intelijen bisnis ya. Jadi kalau kita lihat ya namanya sebuah tempat yang kosong, kemudian setelah itu akan terpenuhi oleh data gitu ya dengan prosedur tertentu. Kemudian data terkumpul ya, kemudian setelah itu menyajikan informasi gitu ya. Jadi ya kalau hanya sebuah data saja ya makanya ada data science ya. Data yang hanya terkumpul itu ya hanya sekumpulan data ya. Jadi tidak ada apa-apa gitu ya. Kemudian orang yang paling hebat di dunia adalah orang yang mampu menggali data gitu ya. Makanya data science itu berkembang pesat ya. Karena ya data kalau dulu data itu kan tidak banyak ya. Data itu kecil-kecil, kemudian hanya beberapa bagian saja gitu ya. Kemudian untuk memperoleh informasi dari data itu ya gampang ya. Tetapi untuk ukuran sekarang ya data itu ya tidak akan jadi apa-apa ya. Ya saya yakin ya kalian kalau data ya akan banyak ya, data apapun diperoleh itu gampang sekali ya, sangat mudah. Tapi untuk menjadikannya ya namanya data itu kan punya konteksnya gitu ya. Ada kita tambahkan ada konteksnya. Oh ini untuk ini kita kelompokkan ya. Itu akan menjadikan informasi gitu ya. Akan menjadikan sebuah informasi gitu ya. Kumpulan beberapa dari data itu gitu ya. Jadi data misalnya ya ini juga penting ya. Jadi misalnya ada sebuah data ya. Ada sebuah data kemudian kalian lihat misalnya yang sekarang ya kebiasaan kita ya lihat ada video, ada gambar gitu ya. Karena ramai juga ya video, gambar, kemudian setelah itu dipotong ya, kemudian setelah itu diupload ya, kemudian diberikan konteks yang lain gitu ya. Itu sama artinya di dalam data ya itu kita bisa menjadikan dia apapun yang kita mau. Ya. Data tersebut bisa real kalau konteksnya itu dikutip secara baik gitu ya. Itu menjadikan sebuah informasi yang memang
benar gitu ya. Tetapi ketika sebuah data, misalnya kalian mengambil exposure tertentu ya, atau mengambil, ini sama juga ya data apapun ya, kalian mengambil sisi tertentu yang kalian sukai, kemudian ditambahkan konteks ya, informasi yang diberikan akan berubah gitu ya. Jadi data ditambahkan dengan konteksnya itu akan menjadi sebuah informasi. Konteks yang benar akan menghasilkan informasi yang benar ya, dan konteks yang tidak sesuai akan menghasilkan informasi yang keliru ya. Kalau dalam hal ini itu yang disebut dengan hoax ya. Jadi misalnya ada data, kemudian setelah itu datanya diberikan narasi-narasi tertentu ya, nah itu akan direkam sebagai konteks, menjadikan informasi tersebut menjadi salah gitu ya. Ya kemudian dari informasi ini, jadi dari informasi yang kita peroleh ya, setelah memahami konteksnya, kita lihat data secara utuh ya, akhirnya ketemu konteks dan menjadi informasi gitu ya. Dari informasi-informasi ini itu kemudian ada beberapa yang berulang gitu ya. Misalnya data informasi ini, oh biasanya akan begini gitu ya. Nah ya, ketika dia berulang itu akan menjadikan experience ya, menjadikan pengalaman dari informasi. Nah itulah yang menjadi knowledge ya. Jadi oh ini sudah pernah terjadi dan akhirnya begini gitu ya, itu akan menjadi pengetahuan ya, itu akan menjadikan knowledge ya. Setelah knowledge ya kita akan berikan dia wisdom gitu ya, artinya dari pengetahuan yang kita sudah dapatkan berdasarkan hasil dari informasi-informasi yang kita peroleh, kita bisa melakukan ya peramalan ya, atau perkiraan di masa depan gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan intelligence. Jadi dalam konteks informasi, dari informasi yang tidak ada, kemudian ada prosedur informasi, kita tambahkan konteks, kemudian konteks itu informasi akan berulang menjadi knowledge, kemudian setelah itu kita bisa melihat ke depan, itulah nanti model-model intelligence ya. Intelligent business intelligence ya. Jadi arah masa depan itu ya di intelligence ini. Tapi intelligence tidak akan jadi kalau dari data itu sudah tidak valid. Nah, pasti informasinya tidak benar, dan knowledge yang kita akan peroleh itu pasti ya knowledge yang salah gitu ya. Dan kita ingin meramal masa depan ya. Jadi tidak akan berhasil gitu ya. Jadi dari sini kalian memahami di dalam konteks membangun sebuah sistem, kaidah ini harus diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai, apalagi di era big data ya, data itu sangat beragam ya. Saya kira kalian sudah pernah belajar big data ya di semester awal dulu ya. Jadi sudah mengenal ada namanya volume ya, variety ya, dan yang lain-lain ya. Jadi jangan sampai keliru ya di level ini ya, di level menghasilkan informasi. Ya kemudian dia ini ya oke. Di pertemuan ini kita akan sudah mulai ya. Kita akan bermain di finance dulu ya. Jadi kan dari beberapa sistem itu kita kelompokkan beberapa ya. Jadi kita mulai dari keuangan dulu ya, dari sales ya, kemudian marketing, kemudian CRM ya. Jadi di dalam ERP ini banyak paket-paketnya gitu ya. Dan sampai sekarang ya masih sama. Alurnya juga masih sama ya, supply chain ya, kemudian customer relationship management ya. Tentunya basisnya ini ya. Kalau kita bicara tentang finance ya, tadi kan sudah ini ya, terkait dengan beberapa informasi ya, informasi data ya, kemudian jadi modal kita untuk melakukan intelligence ya.
Ini sebenarnya ada mata kuliah sendiri nanti ya, intelligent business ya. Di dalam ERP juga kita membaginya dalam beberapa modul-modul ya. Ketika sampai ke intelligence, kemudian kita mulai membagi ya, kira-kira di dalam membangun sebuah ya sistem yang berbasis perusahaan, informasi, knowledge, intelligence, itu sudah semuanya sudah oke. Kemudian kita baru boleh untuk ini ya, mulai menggambar gitu ya, kira-kira keperluannya apa gitu ya. Jadi dalam memetakan ini ya basisnya biasanya intelligent business ya. Jadi bagaimana melihat apa ya produk yang kita punya, jasanya yang kita punya apa. Nah, setelah itu baru bisa membuat gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ERP ya jual barang, kemudian setelah itu laporan akhir laporan keuangan selesai. Jangan ya. Jadi kita harus berpikirnya utuh semuanya gitu ya. Dari bagaimana mengelola demand ya, permintaan, kemudian kalau memang kita produksi ya bagaimana, atau dibuat oleh vendor ya bagaimana dia membuat produknya, kemudian mekanisme penyerahan produk, terus nanti untuk billing ya, kemudian payment, kemudian untuk CRM itu sampai ke layanan purna jualnya gitu ya. Jadi modelnya utuh ya. Ya ini contohnya ya. Ya kalau ini modelnya seperti activity diagram ya. Jadi nanti ada kalau di UML itu ada kelas ya, kemudian ada activity, ada sequence ya, dan berbagai macam diagram yang lain. Jadi kalau kita berbicara di sales dan marketing ya, untuk di sebuah sistem enterprise resource planning, jadi ERP itu ya pasti ada sales, ada marketingnya gitu ya. Maksudnya ada entitas itu gitu ya. Jadi ya perusahaan apa yang tidak menjual dan tidak memasarkan gitu ya. Jasa iya, produk juga iya gitu ya. Jadi dalam proses bisnis ya, itu sales ya, artinya penjualan ya, dan marketing itu ya pasti ada ya, semua bisnis apapun ya ada proses ini. Iya, jadi di sini kalau kita lihat berbagai fungsinya ya. Jadi di sini dimulai dari ini ya, dari model salesnya dulu ya. Ada proses identifikasi kebutuhan customer gitu ya. Kemudian sales akan melakukan penawaran, kemudian akan difikirkan ya, apakah jenis produk ini baru ya. Ya kalau dia baru ya kita harus melakukan identifikasi dari produknya gitu ya. Kemudian menyiapkan analisis pemasarannya. Jadi riset dulu ya. Jadi ya apakah ada orang tidak melewati ini? Ada gitu ya. Jadi tidak perlu riset ya. Jadi langsung saja, langsung tiba-tiba beruntung dan laku barangnya. Itu bisa saja. Tapi yang kita inginkan di sini adalah ya bagaimana supaya kita itu bisa melakukan riset sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengulang ya, sama ya seperti konsep orang berjualan ayam ya gitu ya. Jadi ayam misalnya seperti KFC atau yang Indonesia ada juga ya. Jadi kalau kita berpikir tentang KFC ya mereka selalu melakukan riset gitu ya. Jadi mereka berjualan dimanapun itu sama, pelayanannya sama, akhirnya apa ya, tetap ramai dimanapun gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia, kalau konsep kita kan macam-macam ya. Jadi ada yang jadi pertimbangannya bukan pertimbangan ini ya, pertimbangannya dalam menjual barang itu ya konsep keberuntungannya yang sangat ditonjolkan gitu ya. Jadi jual di sini rame, ternyata buka di tempat lain tidak rame. Nah, kemudian yang disalahkan ya masalah keberuntungan gitu ya. Oh di sana tempatnya begini-begini dan begitu gitu ya. Itu karena apa? Karena memang di awal tidak melakukan riset. Makanya tujuan kita belajar itu adalah bagaimana cara cepat untuk mengulang keberhasilan gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang sudah berhasil, kemudian ada panduannya, kita pelajari betul ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengulang gitu ya. Beda kalau yang orang yang ini ya,
yang misalnya sudah buka di sana rame, kemudian buka lagi tempat lain tidak rame gitu ya. Jadi tidak melakukan riset yang mendalam gitu ya. Ya ini juga sama, kita lihat ya, siapkan dokumen analisisnya, kemudian setelah itu kita analisis kelayakan, kemudian kita baru menyiapkan dokumen kontrak ya, selesai. Kemudian kalau dia produknya itu ya lama, produk baru, kemudian ya kita mulai ini mulai melakukan ya produksi gitu ya. Jadi ternyata jenis produknya ini kita perlu melakukan produksi gitu ya. Ya kalau di produksi ini ya kita harus membuat gitu ya. Membuat itu ya ada bagaimana menjamin produknya itu selalu bagus, kemudian bagaimana untuk menjamin efektivitasnya ya. Kalau tidak efektif kan akhirnya kan cost-nya semakin mahal gitu ya. Jadi ini juga yang perlu kita ini ya. Jadi aspek-aspek ini minimal ada di ERP ya. Proses ini gitu ya. Dan ini kalau kalian membuatnya sambil membuat program, dijamin kalian akan pusing gitu ya. Karena membuat sambil kalian nanti akan mengalami satu hal ya. Jadi saling memikirkan proses bisnis sambil membuat codingnya gitu ya. Itu akan pusing sekali gitu ya. Karena energi kalian habis di dua tempat ya, sambil mikir sambil coding ya. Kalau di awal proses ini sudah sangat jelas ya, kemudian sudah digambar dengan baik, itu lancar itu membuatnya seperti mengetik gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir selesai karena dijamin semuanya sudah oke gitu ya. Kemudian nanti pengiriman ya, finance, kemudian yang ini ya, customer supportnya ini ya kita akan memberikan inputan baru untuk identifikasi kebutuhan customer gitu ya. Jadi siklus inilah nanti akan dituangkan ke dalam bentuk ini ya, ada kelas, ada sequence dan yang lain-lain ya. Kemudian setelah itu baru kalian bisa memetakan ya. Ya walaupun sebenarnya untuk UML itu khusus untuk ini ya, object oriented ya, tetapi untuk kasus sistem dengan variasi UML yang ada saat ini itu malah lebih lengkap dari DFD ya. Kalau di zaman dulu sih DFD itu paling lengkap gitu ya. Tetapi di sekarang dengan pengembangan UML dengan beberapa macam diagram pendukung itu menjadikan UML itu menjadi lebih ini ya, lebih detail dari DFD gitu ya. Kalau DFD kan dulu hanya data flow ya. Kalian mungkin pernah belajar data flow diagram konteks ya. Kalau melihat TA dari kelas kalian ya mungkin pernah dengar ya. Diagram konteks, kemudian ada level 1 ya, level 0 yang kemudian 1 dan kemudian diturunkan lagi yang lain ya sampai benar-benar detail ya. Kemudian setelah itu baru menggambarkan IRD ya untuk relasi antar tabel-tabel yang sudah dirancang gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi untuk di finance akan banyak ya. Tapi sebelum itu ya kita lihat ini dulu ya. Kita lihat dulu apa yang kalian mimpikan ya, yang kemarin sudah kalian submit ya. Oke, kita mulai diskusi. Malam ini saya ingin kalian present ya. Tugas yang kemarin kalian sudah buat ya. Kita akan lihat ya bagaimana imajinasi Anda semuanya, apakah sudah sampai ke model enterprise ya, artinya konsep berpikir ya, atau kita masih berkutat di level operasionalnya. Kita akan petakan sama-sama. Oke, ya silahkan ya, saya tawarkan dulu ya. Nanti kalau memang agak lama ya, saya terpaksa harus menunjuk kalian satu persatu ya, supaya lebih cepat saja gitu ya. Oke, silakan bagi yang ingin duluan ya. Mungkin dari saya, Pak. Ini untuk tugas yang SAP kemarin ya, Pak? Ya, yang kemarin disubmit Oke, ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Pak. Bisa present untuk tugasnya. Oke, silakan. Oke. Bentar. Ini sudah terlihat kah, Pak? Untuk ini.
Oke, sudah terlihat? Oke, sebelumnya selamat malam untuk Pak Arfan dan teman-teman semua. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang ya tugas yang kemarin ya, yang mencari informasi tentang SAP. Sebelumnya kan untuk SAP sendiri kan itu salah satu sistem perangkat lunak ya, perangkat lunak untuk ERP. Nah, ERP sendiri itu apa? Jadi ERP dia membuat dia sebuah software yang bisa menyatukan semua, kalau menurut pandangan saya, menyatukan semua apa yang ada di suatu perusahaan gitu. Jadi di kalau sebelum ada ERP itu semua data dari perusahaan itu dia kayak disimpan secara lokal dan tiap departemen tuh tidak punya data dari departemen lain gitu. Jadi dari ERP ini dia mensentralisasikan atau memusatkan semua data sehingga semua divisi itu bisa mengakses apa aja yang data yang ada di setiap divisi lain, kurang lebih gitu sih. Jadi tujuannya jelas untuk SAP ini dia membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Tuh. Mungkin langsung aja ke bawah tentang sejarah SAP. Jadi saya juga masukin sejarahnya. Jadi SAP ini pertama dibangun di Jerman di tahun 1972 sebagai private partnership dengan nama System Analysis and Program Development. Yang nantinya berubah kalau sekarang namanya tuh System Application and Product in Data Processing gitu. Pendiri dari SAP sendiri itu merupakan mantan teknisi dari IBM, yaitu Diet Hobbs, Hasan Plattner, Klaus Sachira, Hans Werner Hector, dan Klaus Willenruther. Nah, ini beliau-beliau yang membuat sebuah sistem SAP dan perusahaannya gitu. Nah, di tahun 1973 SAP itu meluncurkan produk pertamanya itu RF System. Nah, RF System ini fokus di financial dan accounting gitu. Yang kemudian nanti namanya merupakan SAP R1. Jadi produk ini menawarkan sistem umum untuk banyak tugas. Hal ini memungkinkan penggunaan centralized data storage dan meningkatkan pemeliharaan data. Jadi ya ini seperti cikal bakalnya dari ERP itu sendiri gitu. Dia akan memusatkan semua data dari setiap divisi yang ada gitu. Lalu di 1979 SAP itu meluncurkan SAP R2 yang memperluas kemampuan sistem ke area lain seperti material management dan production planning. Lalu di 1992 SAP merilis produk baru yaitu SAP R3. Lalu di SAP ini juga mengembangkan produk melalui internet strategi dengan mysap.com yang mengubah konsep dari business process dengan mengintegrasi melalui internet. Nah, sebagai hasilnya R3 digantikan dengan pengenalan SAP ERP Central Component atau ECC 5.0 pada 2004 gitu. Nah, terus di tahun 2006 SAP All-in-One dan SAP Business One itu diluncurkan oleh SAP. Nah, SAP Business One sendiri ini udah mencakup beberapa modul yang dapat digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, produk ini sendiri terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis baik perusahaannya skalanya besar maupun yang kecil. Nah, ini kayaknya kurang lebih kayak gini sih untuk modul-modulnya tuh ada manajemen administration, accounting, financial. Terus ya mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nanti juga ada yang ini modul-modulnya yang tentang SAP. Lalu di tahun 2007 SAP merilis SAP Business by Design, yaitu merupakan cloud-based solution bagi perusahaan yang membutuhkan ERP sistem pada cloud. Nah, di tahun 2011 SAP meluncurkan SAP HANA Database sebagai sistem basis data dari SAP. Nah, sebelumnya SAP sendiri tuh nggak punya basis data sendiri. Jadi dia dibangun di atas basis atau database dari perusahaan lain gitu, kayak apa ya? Microsoft
apa ya? Lupa saya namanya. Kalau nggak salah tuh pokoknya SQL Server itu. Cuma lupa saya namanya. Lalu di tahun 2015 SAP S/4HANA dibentuk sebagai rebranding dari SAP HANA yang digunakan untuk enterprise. Nah, selanjutnya untuk modul-modul SAP. Nah, ini modul-modul SAP sendiri kalau di source-nya itu banyak banget. Jadi ada yang beda-beda juga nama-namanya. Tapi kalau yang dari saya ambil tuh yang ini, yang pertama tuh ada Finance and Control atau FICO. Jadi modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum atau buku besar. Lalu konsolidasi yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting, analisis keuntungan, dan juga elemen cost accounting. Lalu yang kedua ada production planning, ini lebih ke proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga tuh ada material management atau MM. Nah, modul SAP ini tujuannya untuk membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Yang keempat ada sales and distribution atau SD, yaitu sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pemasanan pembeli. Yang kelima ada human resource. Nah, model ini melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam departemen human resource. Jadi ya lebih ke orang-orangnya gitu. Kayak administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan banyak lainnya. Lalu yang keenam ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, CRM ini tujuannya adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Jadi kalau yang kemarin juga kan kita ada belajar tentang CRM udah dijelasin sama Pak Arfan juga itu. Jadi untuk dari pelanggan tuh nggak langsung habis beli udah lepas gitu. Jadi kita juga kayak mengevaluasi produk kita, apa yang bisa memenuhi atau membuat produk kita lebih baik lagi gitu. Membuat konsumen lebih puas terhadap layanan perusahaan, kurang lebih gitu sih. Lalu yang ketujuh ada quality management atau QM. QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Lalu yang ke-8 ada project system atau PS, yaitu modul yang mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Lalu ini ada beberapa manfaat dari SAP. Yang pastinya SAP ini meningkatkan kecepatan bisnis karena kayak kita dari setiap divisi udah tahu apa yang data divisi lain itu apa gitu. Jadi nggak harus tanya ke satu-satu, tapi kita udah bisa melihat semua data yang ada di divisi lain. Lalu ada meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Jadi sistem SAP ini memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP juga dapat mengurangi kesalahan produksi karena human error. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. Lalu di sini saya juga nambahin contoh penerapan SAP di Indonesia. Nah, pada awalnya SAP itu dibuat bagi industri manufacturing. Di Indonesia, SAP sudah diterapkan sejak tahun 90-an. Penggunaan software SAP ini pertama kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Indofood, Astra International, dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Baru setelah itu diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya. Lalu sampai saat ini ada banyak perusahaan yang menerapkan ERP di Indonesia, di antaranya Telkomsel, Daihatsu Motor, Bluebird, Aqua, United Tractor, Pertamina, Bentul Prima, dan lainnya. Jadi penerapan modul SAP yang digunakan oleh setiap perusahaan pun bervariasi mulai dari penggunaan hanya di sales distribusinya aja hingga pada bagian financial accounting-nya. Oke, kayaknya itu aja sih kalau dari tugas yang saya rangkum tentang SAP, Pak.
Ini referensinya. Oke, terima kasih Mas Prabu ya. Oh iya, saya ini ya, saya kelihatannya agak keliru, saya ketukar mungkin tugasnya ya. Jadi, oke, SAP salah satu tugas saya ya. Saya kemarin sempat berpikir itu ya, saya memberikan tugas terkait dengan ini ya, startup ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang ERP, ya, kita akan bersaing dengan ini ya. Jadi ada dua hal, ada dua sisi ya. Yang pertama adalah mendevelop aplikasi ERP sendiri gitu ya. Yang kedua adalah ya dengan mempelajari ya ERP yang sudah ada gitu ya. Jadi salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Mas Prabu adalah ya SAP kan gitu. Karena kenapa ya? Karena kita ini bukan ahli bisnis ya. Jadi orang anak programmer ya atau sistem analis itu bukan orang bisnis ya. Artinya kita tidak memahami betul bagaimana sales, marketing, CRM, kemudian manufacturing itu bekerja kan gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk pelajari itu ya kita harus mengumpulkan orang-orang yang expert di bidang itu ya. Jadi mereka harus expert dulu di bidang itu. Kemudian kita mulai menggambarkan apa yang diinginkan, kemudian implementasi. Tetapi ada sebagian orang yang memikirkan ya daripada kita buat dari awal dan belum tentu sukses, ya, artinya berapapun SAP itu kita akan beli ya. SAP ini aplikasinya sudah mahal, kemudian konsultannya juga mahal gitu ya. Jadi mereka beli aplikasi, kemudian berupaya untuk menyesuaikan budaya organisasi dengan aplikasi tersebut ya. Jadi modelnya sudah mentransformasi organisasi. Ya, kalau contoh sukses sudah cukup banyak ya. Tapi contoh yang tidak sukses juga banyak ya. Jadi sudah implementasi mahal, tapi ternyata budaya organisasi berat untuk pindah ke SAP, akhirnya SAP-nya gagal ya. Dan sudah investasi lumayan besar ya. Jadi dua sisi itu yang nanti dalam kalau sistem berbasis enterprise ya. Jadi pilihannya hanya dua ya. Kita bisa beli ya atau ya buat baru kan gitu. Kalau buat baru ya silakan menyesuaikan dengan sistem yang sudah ada karena ya tempat kalian berkonsultasi ya kalau ada ya dengan keuangan yang ada di tempat Anda nanti bekerja atau membangun sistem ya. Misalnya akan membuat ERP untuk perusahaannya sendiri ya silakan ya. Artinya bisa ya artinya kita akan butuh waktu dan butuh effort ya yang lumayan dan kalian bisa hitung sendiri ya berapa yang harus yang harus dihitungkan ya ataupun modelnya ya silakan menggambar sendiri kemudian nanti meng-hire orang lain untuk ini ya mengerjakan ya proyeknya. Jadi nanti silakan dihitung ya untuk ini. Ya sebenarnya kemarin harapan saya ini ya kalian berpikir ERP ya apa yang kalian akan kembangkan gitu ya. Kemudian kemarin juga seharusnya ya di pertemuan ini saya minta kalian mulai ini ya menggambar UML tapi ternyata masih belum ya mungkin ada ini ya ada miss ya sedikit ya jadi sistem berbasis enterprise ini ya kalian harus sudah menguasai aplikasi gambar gitu ya gambar sistem ya dalam hal ini kita menggunakan UML. Oke, gini saja ya. Kita ambil moderate-nya saja. Saya minta ini ya, kalian mengembangkan ini ya. Artinya berpikir mengembangkan salah satu aplikasi ERP. Idenya apapun yang kalian bisniskan ya, misalnya ingin di bidang apa gitu ya. Silakan mulai dirancang. Tidak menggunakan ini tidak apa-apa ya, tidak menggunakan UML ya atau kalian hanya taunya menggunakan flowchart ya silakan nanti kita akan memindahkan flowchart tersebut ke dalam UML ya jadi dengan berbagai macam ini ya kita akan mulai dari nanti ada kelas ada activity ada sequence ya jadi kita akan pelajari sedikit nanti UML juga ya supaya ya walaupun nanti ada di mata kuliah lain tapi paling tidak di sini ya saya bisa mendapatkan gambaran kalian ingin merancang seperti apa gitu ya seperti itu.
Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya tentang sistem berbasis enterprise ya. Ini berbasis enterprise ini sistem yang sudah mentok ya, artinya ya di atas enterprise ya sudah, ya memang kita semuanya akan membuat aplikasi memang yang sistem yang memang tarafnya adalah enterprise system ya. Artinya ada banyak sistem yang kita gabung jadi satu ya, jadi utuh. Jadi penjualan itu bergabung dengan manufacturing ya, kemudian bergabung dengan sistem pembayaran sampai ke misalnya kalau kalian hanya produksi barang dan dikirim ya dengan sistem shipping ya, pengiriman. Ya, jadi itu masing-masing sudah saling terintegrasi secara full ya, bukan hanya sekedar login kemudian pindah data ya dan yang lain-lain ya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut lagi ya. Mungkin saya Pak izin tanya. Oke, silakan. Terkait tadi yang membuat UML itu dijadikan tugas kah Pak atau gimana? Ya, kalau kalian mulai mencoba menggambar sih tidak apa-apa ya. Jadi nanti di akhir ya. Saya tadi agak miss ya, saya lupa tugas di mana. Saya malah teringat di farmasi ya. Menggambar activity diagram. Jadi seingat saya ada ini ya. Untuk membuat semacam startup ERP untuk perusahaan kalian rencananya dengan menggunakan ya pakai apa saja boleh ya, karena ternyata kalian belum belum pernah ini secara langsung dengan UML ya. Ya itu nanti tugas ini ya, tugas nanti ya untuk ini untuk minggu depan ya. Oke. Oke, kita ini saja ya, kalian mulai ini ya, kalian punya perusahaan rintisan ya, kemudian ingin menerapkan ERP ya, entah jasa ataupun penjualan alat ya. Jadi prosesnya utuh ya dari awal ya sampai akhir, tapi sebenarnya saya akan lebih banyak concern ke ini ya, ke bagian penjualan, marketing sama CRM ya. Kita belum sampai ke ini ya, tapi silakan saja ya, artinya kalian ingin bisnis kalian apa gitu ya, perusahaan kalian itu. Kemudian nanti kita akan merujuk ke situ nanti ya, dari pembuatan, kemudian apa yang setelah itu dilakukan. Jadi nanti modelnya kita sampai akhir mata kuliah ini ya kalian akan concern ke perusahaan kalian itu gitu ya, supaya nanti kita akan lihat mana yang ERP-nya paling sesuai kan gitu. Oke, itu saja dikerjakan, tapi waktunya Jumat, Sabtu, ya waktunya kita batasi saja sampai ini ya,
hari Jumat malam ya. Saya kira ya karena saya lihat kalian ini ya kuliahnya rata-rata banyak ya, agak sulit mencari kelas pengganti. Kita ya maksimal Jumat ya, Jumat malam lah gitu ya. Nanti kita akan lihat kira-kira kalian mengembangkan seperti apa. Nanti setelah itu baru kita mulai ini ya, menggambarkan UML-nya gitu ya. Jadi tugas untuk hari ini itu saja ya. Kalian mengkonsep minimal kalau activity diagram sebenarnya kalian bisa ya. Artinya menggambar, kalau kalian terbiasa menggambar flowchart silahkan ya. Kalau sudah bisa di activity diagram tidak apa-apa ya. Atau menggunakan beberapa, sebenarnya untuk menggambarkan sistem itu macam-macam ya. Artinya kalian bisa menggunakan apapun ya silahkan ya untuk di awal ini. Yang penting saya nanti bisa paham kalian akan membangun apa gitu ya. Oke, sudah paham mengenai tugasnya? Mungkin saya Pak, izin saya Pak. Ya. Untuk tugasnya tadi berarti kayak mengkonsep satu ide bisnis dari kita sendiri ya Pak. Itu untuk ide bisnisnya mungkin bisa dikasih contohnya kayak gimana Pak? Soalnya saya masih belum kebayang yang pakai ERP gitu gimana. Jadi bukan ide bisnis ya, jadi membuat perusahaan ya. Misalnya kalian ada perusahaan jasa apa, kan akan butuh ERP kan gitu. Jadi kalau misalnya kalau dia barang ya mirip seperti tadi ya. Jadi kalian akan membuat activity diagram ya, siapa saja entitas yang terlibat, atau menggunakan jasa. Kalau jasa beda lagi ya, jasa tidak seperti yang tadi kan gitu. Misalnya ingin membuat seperti Gojek misalnya kan ya, beda, ERP-nya berbeda ya, karena yang konsep yang dia jual itu jasa ya, bukan barang ya. Kalau barang itu harus ada manufacturing-nya gitu ya. Jadi resep-resep pembangun ERP itu kita memahami kebutuhan ya, ada needs analysis ya. Jadi mimpikan dulu perusahaannya apa, kemudian mulai berpikir ya, kira-kira siapa entitas yang terlibat gitu ya. Apakah ada bagian penjualan, apakah ada bagian manufacturing, apakah ada shipping ya. Kemudian ada beberapa lagi entitas yang lain. Setelah itu kalian gambarkan keterkaitan antara entitas tersebut ya. Jadi bukan membangun bisnis ya, tapi ini perusahaan ya. Kalian ingin perusahaan apa, bergerak di bidang apa, kemudian setelah itu kalian mengembangkan ya konsep ERP-nya gitu ya, untuk bagaimana supaya perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik lah dengan menggunakan sistem. Oke, baik Pak. Ya itu ya, ada pertanyaan lain? Ini yang lain ini udah pada tidur atau gimana nih? Sudah pada... Mungkin saya Pak, satu lagi Pak. Ya gimana? Belum yang lain. Tadi untuk tenggat waktunya itu Jumat malam, maksudnya Jumat malam besok apa minggu depan Pak? Ya agak cepat saja ya, karena ya sama saja kan kalau kalian juga, saya bilang minggu depan ya baru mengerjakan juga malamnya gitu ya. Jadi kita masih punya waktu sampai besok ya. Artinya besok malam ya, jam ya sebelum hari Sabtu lah gitu ya. Ya tapi silakan ya, kalau saya lebih moderat terkait tugas ya. Kalau memang ada yang keberatan gitu ya, karena ini online, terus terang kalau online saya tidak bisa banyak ini ya, tidak bisa banyak menuntut kalian ya, karena memang ya saya tidak tahu kondisi kalian masing-masing di rumah seperti apa, mungkin ada yang sulit koneksi atau seperti apa ya, saya tidak bisa memaksakan ya. Dan kalau ada di antara kalian yang memang nanti agak kesulitan, ya nanti silakan saya dihubungi ya. Kecuali itu ada yang ada beberapa yang error ya katanya ya, dalam mengumpulkan tugas karena masalah self enrollment. Ya kita moderate dulu Jumat malam ya. Kemudian kalau memang ada apa-apa silakan dihubungi saja ya untuk misalnya ada treatment lebih lanjut ya. Oh, baik Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kah terkait tugasnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak Tantri. Oh iya, saya Tantri dari Elektro 19, Pak. Untuk waktu pengumpulannya kalau diundur jadi malam minggu, apakah diperbolehkan, Pak? Karena mungkin
besok kan masih ada jadwal kuliah, terus masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, Pak, sama masih ada praktikum dasar sistem telekomunikasi, Pak. Oke, moderate ya. Sabtu malam ya berarti ya. Baik, Pak. Artinya bukan minggu ya. Artinya ya kalau sudah ganti minggu berarti tugasnya sudah tidak bisa dikumpulkan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya sekarang silakan ya memikirkan kira-kira konsepnya. Karena konsep ini nanti akan saya jadikan ini ya acuan untuk sampai mata kuliah ini selesai ya. Jadi jangan sampai proses bisnisnya terlalu sederhana ya. Biasanya hanya mungkin bisnisnya hanya jual apa gitu ya. Kalau jual apa itu ya pasti akan sudah terbayang itu akan ERP-nya akan seperti apa gitu ya. Artinya kalau bisa jangan terlalu generik ya, supaya nanti pada saat nanti dibangun itu ya tidak ini, artinya tidak, ya artinya hubungan antar entitasnya tidak banyak ya. Akibatnya ya pasti bobotnya tidak terlalu besar ya. Ya oke, saya kira cukup ya. Selanjutnya silakan memikirkan kira-kira apa yang akan dibuat ya. Kemudian mulai sedikit-sedikit kalau pakai Visio biasanya silakan pakai apa saja silakan boleh ya. Jadi saya hanya ingin melihat apa yang kalian ingin bangun ya, supaya nanti kita bisa bangun dengan model pemrograman yang cukup ya. Kemudian nanti kita bisa wujudkan dalam bentuk ERP ya, baik menggunakan kita bangun sendiri maupun kita menggunakan beberapa ERP yang sudah jadi ya, tinggal ngoprek ya. Ini semua angkatan 19 ini ya, Prabu. Ada dari yang 18 juga. Ya ini ya, kalau mungkin dari 18-19 ada yang perlu apa namanya kerja praktek ya, di elektro akan menerima kerja praktek ya. Kemudian juga kalau ada yang berminat untuk daftar ya menjadi, ya ibaratnya saya sedang departemen sedang mencari ada apa namanya untuk hire di lab ya, untuk programmer ya. Itu silakan nanti kontak dengan saya. Atau ada yang ingin jadi asisten ya, jadi mulai semester depan nanti elektro akan ada hire asisten ya, jadi asisten yang ya akan dinilah, artinya akan dirawat secara profesional gitu ya. Jadi rencananya seperti itu. Ya intinya ya semoga di semester berikutnya atau dalam waktu dekat ini sudah ada relaksasi ya untuk terkait dengan perkuliahan dengan tatap muka ya. Jadi kalau situasinya masih memungkinkan ya kita bisa mencoba ya uji coba tatap muka gitu ya. Kemudian nanti ya yang lain asisten yang lain ya. Kemudian yang akan ditempatkan di lab ya atau kerja praktek nanti bisa jalan semuanya. Oke, saya kira cukup dari saya ya. Mohon maaf hari Rabu kemarin saya mendadak tidak bisa ya karena ada rapat yang sangat mendadak dengan WR 4 ya dengan Prof. Ambarianto ya. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu hari Sabtu malam ya. Secukupnya akan sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, semoga sehat semuanya. Kita end meeting ya.